Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari anggota yang menganalisis kelas 5. Yang pertama ada Aurela Putri, kemudian ada Fitriani Safa'a, dan ada saya, Melok Tapiani, dan kemudian ada Maufirotul Laili. Jadi di kesempatan kali ini kita akan menganalisis menggunakan empathize ya atau empati. Silakan untuk Mbak Laili bisa di-share screen. Baik, sudah muncul ya teman-teman. Oke, dalam kesempatan kali ini kita menggunakan empathy map yang fokusnya pada peserta didik yang bernama Damara yang kita analisis tanggal 25 Februari 2025. Langsung saja untuk yang pertama, what are we empathizing with? Yaitu siapa yang sedang kita perhatikan. Yang sedang kita perhatikan adalah Damara ya, siswi kelas 5. Kemudian dia ini sukanya olahraga dan seni. Bagaimana dengan Aurila? Iya, berdasarkan hasil wawancara kemarin, ternyata Damara itu kurang suka dengan mata pelajaran matematika, sehingga dia lebih suka ke mata pelajaran yang banyak praktek dan juga di luar ruangannya. Oke, ini masih loading ya. Oke, tak bacakan ulang. Ini Damara, siswi kelas 5, suka olahraga dan seni. Kemudian di poin ketiga, dia kurang suka dengan mata pelajaran matematika. Dia lebih senang pembelajaran yang langsung praktek daripada teori. Oke, kita ke nomor 2 ya. What do they do? Apa yang perlu Damara lakukan? Kalau dari saya sendiri, ini Damara harus menemukan cara yang tepat ya. Bagaimanapun juga dia harus mau tidak mau harus suka dengan matematika. Setidaknya kalau tidak suka itu dia harus mengerti dan menguasai ya. Oke, selanjutnya silakan untuk Mbak Safa. Oke, baik. Kalau masih ditulis ya sama Mbak Laili. Bukan cara ya. Dia menyukai matematika. Jadi tadi kan sudah dibilang bahwa Damara itu kan menyukai tugas-tugas praktik, bukan yang teoritis. Jadi Damara selalu ingin atau perlu menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran sekolah yang utama
utamanya terkait dengan tugas praktek dan kegiatan yang Itu operator atau yang jadi notulen ini ya buat Mbak Mafiratul Laili, boleh diperbesar tulisannya Mbak. Oke, semuanya yang nomor satu juga itu. Kurang Mbak, kurang besar lagi, dibesarkan lagi bisa enggak? Oke, sambil menunggu diedit, kita ke nomor 3 ya. What do they see? Kita lihat dulu dari lingkungannya. Oke, kalau di lingkungan sekolah itu benar-benar sangat mendukung. Di poin ketiga, Mbak. Oh, iya, sorry, sorry. Sudah. Oke, kalau kalau dari pengamatan kami eh, di lingkungan sekolah sangat mendukung apa yang disukai oleh Damara. Dibuktikan dengan lapangan yang luas, kemudian guru olahraga yang sangat kompeten, sehingga dia bisa juga untuk mencetak prestasi. Gitu. Kemudian saya lempar ke Mbak Aurila. Baik, dari saat wawancara kemarin, ternyata dia juga punya teman. Salah satunya namanya Nindi, kalau tidak salah. Dia itu lebih suka pelajaran matematika atau pelajaran yang sifatnya teoritis. Nah, ini juga bisa memengaruhi bagaimana Damara ini untuk lebih memahami bagaimana sih pelajaran matematika itu, biar dia itu lebih memahami lebih lanjut. Kemudian, oh iya masih ditulis. Oke, saya bacakan ulang ya yang sudah diketik, yaitu Damara melihat bahwa lingkungan sekolahnya itu sangat mendukung dengan minat Damara, yaitu Damara suka berolahraga sehingga fasilitas seperti lapangan olahraga dan guru yang kompeten itu sangat mendukung minatnya. Gitu pula dengan seni. Kemudian Damara memiliki teman yang menyukai, sebentar ini tidak terlihat ya, menyukai apa ini sifatnya yang pelajaran ya, pelajaran matematika atau yang sifatnya teoritis, sehingga dengan pertemanan tersebut
itu sangat membantu Damara untuk setidaknya mengerti dan memahami bagaimana proses pembelajaran atau materi matematika. Apakah begitu, Mbak Fitriani Safa'a? Betul Mbak Mela. Mana sih? Oh ya. Tapi oke, oke. Terus ini masih di nomor 3 ya? Iya, masih ingat. Namun bisa bicara. Oke, bagaimana dengan Mbak Taufirotul Laili? Ya, saya juga setuju dengan pendapat tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. What do they say? Bagaimana? Oke. Say lebih ke perkataan ya atau ungkapan-ungkapan. Ya. Kalau ungkapan-ungkapannya Damara apa ungkapan dari teman-temannya memang benar bahwa Damara itu lebih senang olahraga dan ketika pelajaran matematika dia lebih sering tidak mendengarkannya gitu. Bagaimana untuk Mbak siapa ini yang mengetik? Oke, Mbak Maufiratul Laili. Iya, benar. Dan itu sudah divalidasi oleh Damara sendiri. Dia mengatakan bahwasannya dia menyukai pelajaran olahraga atau seni. Bahkan dia juga mengatakan bahwasannya kalau matematika itu membosankan sehingga dia eh, em, bisa dibilang malas untuk mendengarkannya karena terlalu teoritis yang baginya itu sulit seperti itu. Oke, saya bacakan ulang di sini ungkapan dari temannya bahwa Damara ia lebih menyukai pelajaran olahraga daripada matematika. Jadi sebenarnya sesuai dengan prediksi kita dan wawancara kita di awal dan Damara juga membenarkan. Oke, sambil menunggu diketik, kita lanjut ke poin kelima. What do they do? Duh, bingung ya. Kalau yang dia lakukan, dia soalnya tidak mengikuti les ya. What do they do? Tidak mengikuti les untuk Betul. memenuhi kebutuhan dia dengan mata pelajaran yang tidak dia suka. Kemudian bagaimana Fitriani Safa'a? Baik, berdasarkan wawancara yang kemarin dilakukan, Damara juga mengatakan bahwa dia hanya mengandalkan belajar di sekolah saja. Jadi ketika belajar di rumah, ketika menemui kesulitan, dia hanya mencobanya sendiri tanpa mencari pertolongan untuk apa ya, menambah pengetahuannya ataupun menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan, khususnya di bidang matematika. Bagaimana Mbak Urin? Maaf, mohon maaf. Oh, oke, oke. Lebih senang yang mana? Lebih senang berlatih olahraga. Oh, terusnya ya. Oke, baik, sedang diketik ya. Itu bisa dirapikan
Terima kasih teman-teman. Oke, saya bacakan ulang bahwa what do they do? Dia itu Damara ini tidak mengikuti les ya, meskipun dia sangat membutuhkan, tapi dia tidak karena sudah tidak suka dan hanya mengandalkan belajar di sekolah saja, utamanya untuk mata pelajaran matematika. Kemudian dia lebih senang berlatih olahraga atau seni. Dan itu nilai nilai olahraga selalu tinggi. Ini nilai olahraga selalu bagus. Kemudian kita ke nomor 6. What do they hear? Sebenarnya semua hampir sama ya. Hmm, Oke, ketika udah siap ya teman-teman, bisa diduplikat untuk di what do they hear. Oke. Jadi ketika ada teman-temannya yang berbicara tentang pelajaran yang tidak disukai oleh Damara, dia lebih memilih untuk menghindar. Bentar ini di saya masih belum muncul ini. Ya, sudah muncul. Sudah muncul. Oke, bagaimana dengan Mbak Safa atau Mbak Mohon maaf ya ini koneksinya. Bapakku atau babi. Ya, maaf ya, barusan terlempar ke dunia yang lain ini. Oke, kita lanjut lagi. What do they hear ya? Tadi masih sampai di Mbak Safa ya. Oke, Mbak Safa silakan. Ya, tadi Mbak Mela kan sudah mengatakan bahwa Damara itu kan sudah membantu teman-temannya tentang pelajaran yang mereka tidak suka. Terus Damara menghindar dan tidak tertarik dengan mata pelajaran tersebut. Em, Hal ini kan dikarenakan kebanyakan dari teman-temannya itu memilih mata pelajaran yang teoritis, bukan bersifat praktis seperti yang dia suka. Jadi
dia lebih memilih untuk mendengarkan cerita-cerita dari orang lain tentang pengalaman-pengalaman seru dalam pelajaran olahraga atau seni. Coba dicek Mbak, suara saya terdengar enggak? Oke, cek. Oke, oke, terima kasih. Oke, saya kira sudah ya, sudah cukup ya untuk di poin ke-6. Lanjut kita ke poin yang terakhir ini, poin ke-7. What do they think and they feel? Kemudian yang pains and gain ya. Pains itu apa ya, Mbak? Oh, kelemahan. Gain itu kelebihan. Jadi bisa kita simpulkan ya kalau Damara ini tidak suka. Oke, Mbak Au bisa diketikkan ya. Oke, di pains ya. Kita dapat simpulkan bahwa Damara ini tidak menyukai mata pelajaran yang teoritis, terutama matematika. Oke, menambahkan mungkin dia juga merasa kurang percaya diri ketika ada pelajaran matematika juga. Mungkin dia juga bisa jadi merasa sedih juga ya ketika ketika di pelajaran matematika ternyata dia tidak bisa, sehingga dia merasakan sedih. Ini selanjutnya silakan untuk Mbak Laili mengungkapkan. Ya, mungkin menurut saya selain dia merasa sedih, mungkin juga karena kurang minat ya. Jadi kayak itu hal yang tidak menyenangkan baginya. Dan menurut saya itu apa ya, tidak menarik untuknya. Sehingga membuat dia tidak tertarik dan tidak bisa untuk mengikuti pembelajaran matematika tersebut. Oke, baik. Cukup mewakili ya. Kemudian untuk gains-nya, dia termasuk murid berprestasi dalam bidang olahraga. Silakan menambahkan siapa? Pastinya dia lebih senang ketika eh, diajak untuk belajar tentang seni dan juga olahraga. Ya, saya ingin menambahkan, sepertinya dengan minatnya terhadap olahraga dan seni tersebut, baginya olahraga dan seni itu hal yang sangat menyenangkan dan seru ya bagi Damara, sehingga dia bersemangat untuk mengikuti kedua uh, mata pelajaran tersebut. Oke, sebentar ini tinggal sedikit ngetiknya. Oke, jadi saya bacakan lagi itu yang terakhir ya. Jadi pains-nya itu Damara tidak menyukai atau hasil akhirnya Damara tidak menyukai pelajaran yang teoritis, terutama matematika, dan dia merasa kurang percaya diri dengan kemampuannya pada pelajaran tersebut. Kemudian dia juga merasakan sedih untuk kemampuannya di bidang matematika. Dan gains-nya atau kelebihannya
Ini Damara merupakan siswa yang berprestasi di bidang olahraga dan lebih senang diajak untuk berkreasi dalam bidang seni. Kemudian Damara juga senang belajar di luar kelas, terutama ketika mata pelajaran olahraga dan seni yang banyak prakteknya. Sepertinya itu saja yang dapat kami diskusikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.